Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya di dalam hati, mengapa Allah mengulang satu ayat sebanyak 31 kali dalam satu surah? Ayat itu berbunyi, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, sekilas pengulangan ini tampak seperti repetisi. Namun di dalam Al-Quran pengulangan bukan pengulangan kosong. Tidak ada satu huruf pun yang sia-sia di dalam Al-Quran. Melainkan pengulangan ini terdapat tekanan makna yang sangat-sangat mendalam. Yang dimana jika manusia itu memakainya, ia akan merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Tetapi mengapa sebanyak 31 kali? Apakah manusia memang senakal itukah sehingga peringatan harus terus diulang-ulang? Jawabannya, iya. Manusia mempunyai sifat pelupa. Manusia mempunyai sifat pengeluh dan manusia mudah untuk terbawa arus. Maka sebelum kita lanjutkan, saya Khair Ilmuwan, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas PT IKI Jakarta, sebagai seorang mahasiswa yang menekuni dunia komunikasi dan dunia dakwah, saya tertarik untuk menelusuri bagaimana ayat ini berkomunikasi dengan jiwa manusia untuk mengungkapkan pesan hidup yang mendalam. Baik, kita mulai dengan teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, yaitu merupakan seorang psikologi yang mengatakan bahwa hidup manusia digerakkan oleh hierarki, mulai dari kebutuhan paling dasar hingga yang paling tertinggi, yaitu kalau kita cermati, semua yang disebutkan oleh Maslow sudah Allah hadirkan di dunia ini. Makanan ada, keamanan ada, kekeluargaan ada, harga diri ada, kesempatan aktualisasi ada, keindahan alam banyak, makna hidup ada, kebebasan ada, kontrol ada, kesempatan terjadi ada, semua ada. Maka 31 kali Allah bertanya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Karena faktanya semua kebutuhanmu sudah Allah sediakan. Tetapi anehnya, seorang manusia tetaplah mengeluh. Jika dilihat dari data menurut World Happiness Report tahun 2024, negara-negara dengan ekonomi tertinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan bahkan memiliki angka depresi yang sangat tinggi. Contohnya, di Amerika, 1 dari 5 orang mengalami depresi klinis. Padahal dari segi Maslow, kebutuhan mereka sangat-sangat tercukupi. Apa artinya? Nikmat sudah ada, tetapi seakan jiwa mereka terasa tidak tenang dan hatinya terasa kosong. Itu semua karena mereka tidak menggunakan kunci yang sangat berharga yang telah Allah berikan kepada kita. Kunci tersebut tersirat di dalam ayat yang diulang 31 kali tadi. Itu adalah syukur. Baik, selain itu Allah juga telah menjelaskan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur niscaya akan ditambahkan nikmat bagimu, dan jika kamu kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka ayat ini bukan hanya sekedar janji, tetapi hukum kehidupan yang sangat berlaku dan pasti. Syukur akan melahirkan penambahan nikmat, dan sebaliknya kufur akan mendatangkan penyempitan hidup. Bahkan riset modern pun membenarkan ini. Profesor Robert dari University of California dan riset beberapa mahasiswa Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa orang yang membiasakan syukur akan lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Tidurnya akan lebih nyenyak, lebih produktif dalam pekerjaan, dan tingkat stres jauh untuk menurun. Karena apa? Karena syukur mengaktifkan hormon kebahagiaan dopamin dan serotonin yang membuat kita lebih senang dan tenang dan optimis. Sahabat, dari sini kita perlu ingat satu hal penting. Syukur itu memakmurkan, bukan memiskinkan. Orang yang bersyukur tidak akan sibuk untuk menatapi kekurangan, tapi fokus memaksimalkan apa yang ada. Mereka akan lebih produktif, lebih sigap mencari solusi, dan lebih bijak untuk menyusun prioritas hidup. Karena orang bersyukur mampu mengelola nikmat sekecil apapun menjadi sebuah manfaat yang besar.
Ada teori psikologi yang berbanding lurus dengan ayat ini, yaitu adalah teori HTT yang mengatakan manusia akan cepat bosan dengan nikmat, lalu selalu ingin lebih. Seperti mendapatkan kenaikan gaji, orang tersebut akan senang sebentar, lalu terbiasa dan akhirnya ingin lebih dan merasa kurang. Akhirnya lupa bersyukur. Kalau begitu, kenapa ada manusia yang tidak terhipnotis oleh nikmat? Mengapa manusia yang tidak tunduk pada ayat fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban? Jawabannya, karena dia memilih kacamata kekurangan daripada kacamata syukur. Maka coba bayangkan analogi dari sepiring makanan besar. Dalam piring Allah sudah letakkan nasi, lauk, sayur, buah, air, sendok, piring, garpu, dan piring bersih. Tetapi manusia malah sibuk mencari saus sambal. Karena saus sambal tidak ada dan dia bilang, saya tidak punya apa-apa. Sahabat, dalam kehidupan nyata, saya pernah bertemu seorang bapak tua penjual koran. Dia cacat kaki, hidup sebatang kara dan penghasilan sangat pas-pasan. Namun setiap pagi ia selalu tersenyum tanpa beban dan berkata, Alhamdulillah, saya masih bisa bangun, saya masih bisa bernapas, masih bisa tersenyum. Itu sudah cukup. Seakan bapak itu paham makna ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban daripada kita yang terus mengejar dunia ini. Oleh karena itu, sudah terbukti bahwa syukur merupakan cara pandang untuk menjadikan hidup lebih indah. Sehingga Allah dalam keseimbangannya memberi dua kontrol pada manusia. Pertama, nikmat untuk diuji dengan syukur. Kedua, musibah untuk diuji dengan sabar. Maka syukur dan sabar adalah keseimbangan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tidak hanya soal nikmat manis, tapi juga soal hikmah dalam ujian. Sahabat, kini kita tahu 31 kali ayat ini hadir bukan karena Allah lupa, tetapi karena manusia sering lupa. Allah tidak butuh pengakuan kita. Kitalah yang butuh syukur untuk menjaga jiwa agar tetap terjaga. Maka mulai hari ini, mari pakai kacamata syukur, karena jika kita terus melihat hidup dari sisi kekurangan, kita akan lelah dan kosong. Tapi kalau kita melihat hidup dari sisi nikmat, hidup kita akan makmur, hidup kita akan tenang dan kaya hati. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saya Khairul Ilmuwan dari Komunikasi Penyiaran Islam Universitas PTIG Jakarta pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.